Action. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat tani pecinta tanaman durian dimanapun berada. Saat ini kita berada di MDPL 1250 sahabat ya. Ini kita mengadakan pruning durian tani yang sudah ditanam lebih kurang usianya bulan 11 November ini masuk usia 1 tahun. Ini belum pernah di pruning sahabat ya. Kita lihat begitu lebat ya, sehingga udara pun susah masuknya ya. Ini ditanam bibit lebih kurang tinggi 1,5 meter, 1,5 ya sahabat ya. Sekarang sudah mendekati 2 meter sahabat ya. Kalau kita lihat pucuk yang ini ya, tapi udah pucuk aslinya, bukan yang itu, itu ada yang sebelah lagi. Baik, kita perhatikan sahabat, ini kita dari bawah dulu sahabat ya. Dari bawah dulu, ini supaya masuk udara dia, ini sudah bagus penanamannya, cuman kita buang dulu dari bawah supaya tanah tidak terjadi kelembaban. Ini cabang yang agak vertikal ya, itu agak vertikal. Kita perhatikan, nggak nampak pak gambarnya. Nah ini sahabat ya, ini vertikal, ini dibuang aja ya. Nah, jadi udara masuk. Kedua yang ini ya, dibuang aja ya. Kemudian kita perhatikan lagi yang di dalam. Nah, yang di dalam percabangannya cukup padat, tapi kita harus kurangi sahabat, harus kurangi ya. Ini contoh nih vertikal nih, kita buang ya. Kemudian nah yang ini tadi cabangnya sudah melebihi cabang utama, jadi kalau ini kita pelihara maka bentuknya seperti tipe V ya. Suatu saat pada saat dia berbuah akan retak di sini, jadi buang aja. Oke tuh. Kemudian yang kedua ini tipe P juga sahabat. Boleh ini kita pelihara, kita buang ini, tapi ini kalau kita pelihara mengalahi bagusnya cabang induk ya. Tapi ini ada penyakit ini sahabat nih, kita perhatikan, kita buang dulu. Ini ada penyakit, kita harus pelihara yang ini sahabat, suka tidak suka harus yang ini ya, walaupun ini lebih sehat kelihatan dari jauh ya. Ya Pak Satria ya. Ya. Kenapa saya katakan penyakit? Ini penyakit ini. Ini namanya kanker batang sahabat ya. Tuh, Pak, ya. Kanker batang. Jadi kita nggak usah obatin, kita buang aja. Kita pelihara ini jadi pucuk nanti ya. Nah, ini sahabat kalau Anda mau bukti boleh ya, kita buka ya. Kita potong apa isinya ya. Ini udah nggak sempurna dia. Nah ini dia sahabat. Jelas ya, ini tidak ada edit-editan ya. Nah, kalau kita pelihara ini, maka suatu saat dia batang ini akan patah dia sendirinya. Itulah maka perlunya pruning maksimal 6 bulan sekali. Itu udah maksimal betul. Nah, baru kita lanjut lagi ke batang ini. Nah, kita perhatikan lagi. Nah, ini akibat apa itu terjadi? Akibat dia terlalu rimbun. Ini pun demikian juga ini. Ya. Nah, kalau kita mau buang sayang benar, nggak ada salah, betul. Tapi kita harus pelihara yang ini. Yang lebih datar lagi yang ini atau yang ini. Nah, ini nggak, ini buang. Ini buang ya. Ini nampaknya sahabat ya. Nah, ini yang kita buang sahabat. Mau pelihara 2 boleh. Ya. Tapi kalau saran saya dia lebih bagus di sini. Bukan nggak boleh di sini. Karena kita rencana kita kebun ini kita buat cabangnya 15 sampai 20 aja maksimal, betul 20 ya. Ini kita buang ya. Nah ini gitu juga sahabat, nggak usah ragu-ragu. Ini cabangnya nggak ada semua vertikal nih, buang aja. Jadi ini tidak ada bersaing dia nanti sahabat, sehingga ini cepat besar. Nah, ini buang aja. Itu dia. Ini pun begitu juga sahabat nih, udah terlalu rimbun ya, sehingga penyakit pun banyak datang. Nah ini kita buang, kita pangkas nggak di sini sahabat, di sini pun boleh ya, boleh di sini sepanjang cabang tuh yang kita tinggalkan itu dia berbentuk horizontal. Oke. Nah, cukup 2 saja udah cukup sahabat. Nah, 2 saja udah cukup. Kemudian yang ini juga sama kasusnya seperti ini. Nah, ini kita buang ini aja. Nah,
dimasuk dia. Nah ini gitu juga. Nah ini yang paling bagus sahabat, dua ini. Kita potong dulu di atas sahabat ya. Kita potong, kita lihat nanti gimana perkembangannya. Nah, ini kalau buah di sini cantel kena kemari. Jadi kita tinggal pilih atas atau bawah. Kalau bentuk cabangnya ini lebih bagus atas, maka di bawah dibuang. Oke. Nah, ini akan membentuk dia ini. Ini memang ada gejala-gejala stagnan ini durian ini. Akibat terlalu rimbun ya fungsi jatuhnya ke stagnan dia. Nah, karena nutrisi nggak tercukupi lagi. Nah, gitu aja deh. Ini buang. Nah, memang untuk yang batang cabang yang ini memang agak ekstrim kita pangkasnya sahabat, karena luar biasa rimbunnya. Nah, ini kita buang yang ini aja, kita buang lagi. Nah, karena ini lebih bagus dia. Sama ini ya, sahabat deh. Boleh 3, boleh. Nah, kemudian yang ini dibuang. Nah, ini pada bagus cabang, ini yang dibuang. Oke, nah ini ya. Satu pun cukup sahabat. Satu itu bisa jumlah buahnya sampai 20. Nah, ini agak lengkung. Kalau dia berbuah makin ke bawah, buang aja. Ini, nah ini dia. Nah, ini buang aja. Gitu ya. Nah, itu dia. Kemudian cabang yang ini yang paling bawah ini kita lihat juga. Kalau kira-kira nanti dia terlalu bawah sehingga tanah itu lembab, boleh dibuang aja sahabat. Nah, sehingga matahari nggak terhalang bawahnya disinari. Nah, kemudian yang ini kenapa dibuang juga? Karena pertama lebih dekat, kedua menjaga keseimbangan karena sebelah sini sudah kita buang, makanya dibuang lagi. Jadi seimbang dia, bisa tegak. Sahabat ya. Nah, kemudian ini juga sahabat, ini pertumbuhannya, aduh, ini kayak centang perenang nih sahabat, cabang yang ini. Nah, mau dipelihara atau enggak? Boleh dipelihara pun, enggak pun boleh. Tapi kalau saran saya lebih bagus dipotong, karena cabang yang ini, batang utama yang ini, kalau kita ambil jarak setengah meter saja udah jauh beda. Ini lebih besar, ini kecil, ini jarak sekitar 70 cm. Dari 1,5 inci menjadi ya lebih kurang 1 cm. Ini nggak bagus. Jadi kita buang ini, kita kurangi supaya nutrisi ini bisa ini membesar nih. Ya, membesar. Ingat sahabat, kita dalam merawat durian atau kebun durian, melihara pohon durian, kita perlu percabangan sahabat ya, percabangan yang kuat dan kokoh. Nah, seperti ini. Ini lebih bagus ini, ya buang aja ya atas. Nggak usah satu gitu, nggak usah banyak kali, satu pun udah cukup dia. Kalau kita potong di sini, maka nutrisi lari kemari hingga cabang ini mengeluarkan bunga. Nah, kalau hijau, cabangnya seperti ini, tulang utama hijau dia, ini akibat matahari tidak pernah menyinari di dalam. Apa kejadiannya? Kejadiannya maka gampang terserang hama karena ketahanan tubuhnya nggak ada. Begitu. Itu kalau menyangkut yang batang ini ya, seperti kayak lumut ya kan. Nah, ini pun demikian juga. Sudah terlalu terlalu padat sahabat. Boleh ini kita pelihara, tapi kita potong. Nah, ini boleh. Oh, jelek kali 2. Kalau buah sini kena sini, buang aja, nggak usah takut. Nah, ya. Nah, ini seperti ini nggak usah banyak, maksimal 2, saran saya 2. Nggak perlu banyak kali cabangnya, ini pun demikian juga. Nah, ini bagus, boleh kita potong di sini sahabat. Ya ini ya. Nah, jadi stop dia makanan ke sana, dibuang. Ini pun gitu. Nah. Ini kalau dirawat sahabat, kalau menurut hematan saya ini paling lama 2 tahun lagi sudah mengeluarkan bunga, nggak sampai pun. Karena pertumbuhannya di sini luar biasa. Akibat apa? Nutrisi unsur haranya tanah ini bagian sebelah sini nih lebih banyak dia, sehingga pemakaian pupuk kita berkurang. Nah, namun tetap juga kita bantu sama pupuk itu, karena kalau kita nggak bantu tentunya bahwa nutrisi itu nggak pernah tercukupi oleh batang ini. Nah, sehingga dia, kalau bahasa gayanya recet, kalau bahasa petaninya itu adalah stagnan. Stagnan itu kekurangan nutrisi, dia mati tidak, batang itu bertahan begitu-begitu aja. Tahun ini seperti itu, tahun depan seperti itu juga. Baik sahabat tani, tanaman durian di Markum Brana, ya inilah kita lihat ya. Kalau kita bilang ekstrim, ya ekstrim, memang harus ekstrim.
ya, bukan harus pangkas kecil-kecil, tipis-tipis, enggak. Kalau ini harus ekstrim, karena kalau tidak ekstrim dia maka batangnya ini nggak mau besar dia. Harus, karena pertumbuhannya, kesuburannya mungkin bagian sini ya, fosfor dan kaliumnya cukup tinggi nih, kalau saya lihat dari daun ya, dari daun ya, daunnya ini tebal sahabat nih, tebal nih. Ini artinya kalium tinggi nih. Nah, tebal. Nah itu dia. Baik, itu aja sahabat kami dari Blang Tenggulun, Kecamatan Banjuan, Kabupaten Kalilos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.